Bahwasanya memainkan ataupun menyanyikan lagu wajib nasional ataupun Indonesia Raya sekarang wajib membayar royalti. Perdebatan soal pembayaran royalti lagu yang diputar di ruang publik kembali mengemuka. Kali ini menyentuh isu sensitif, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak pengusaha kafe dan restoran mempertanyakan apakah mereka wajib membayar royalti atas setiap musik yang mereka putar. Namun yang mengejutkan, muncul pernyataan bahwa lagu Indonesia Raya pun harus dibayarkan royaltinya jika digunakan untuk kepentingan komersil. Lagu kebangsaan Indonesia Raya disebut-sebut tetap termasuk dalam ranah hak cipta, terutama jika dibawakan secara megah dalam format orkestra atau simfoni, misalnya dalam perayaan kenegaraan. Hak cipta dari lagu tersebut diklaim telah dikuasakan oleh ahli waris W.R. Supratman kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI, yang kemudian disalurkan royaltinya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Meskipun begitu, penggunaan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional memang tidak membutuhkan izin, namun tetap diharapkan memberi imbalan kepada pemegang hak cipta. Namun, setelah pernyataan itu tersebar luas, Komisioner LMKN Bidang Kolekting dan Lisensi Yesi Kurniawan memberikan klarifikasi penting. Ia meluruskan bahwa Indonesia Raya sebenarnya telah menjadi bagian dari public domain. Artinya, siapapun kini dapat memutar lagu tersebut tanpa harus membayar royalti, sekalipun dalam acara publik. Meski begitu, Yesi tetap menegaskan bahwa semua lagu nasional dan daerah lain yang belum masuk ranah public domain tetap wajib membayar royalti jika digunakan secara komersil. Lagu seperti Bagimu Negeri karya Mendiang Kusbini misalnya sering digunakan dalam perayaan kenegaraan dan tetap dikenai royalti yang disalurkan LMKN ke pihak yang berhak. Bahkan dalam acara besar seperti perayaan 17 Agustus di Istana, di mana lagu-lagu daerah dan nasional dikolaborasikan dalam pertunjukan megah, penyelenggara wajib melisensikan dan membayar royalti atas karya-karya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu public domain yang sudah bisa untuk tidak dibayarkan royaltinya. Tapi kalau lagunya Ismail Marzuki yang banyak lagu nasionalnya, gimana kira-kira? Itu masih beberapa tahun lagi dan belum menjadi public domain. Ayo negara bergerak, gimana Ismail Marzuki? Pakai suara burung bakal kena royalti, dan nyanyiin lagu Indonesia Raya bakal kena royalti juga. Terus pertanyaannya, yang bayar royalti pakai suara burung, bayarnya kemana? Ke burungnya. Terus buat apa burungnya? Kasihin makan dedek pakai royal canin. Terus nyanyiin lagu Indonesia Raya pas ada pertandingan bola atau upacara negara, terus yang ada di situ semua bakal kena royalti dong. Teman-teman yang nanti mau putar lagu Indonesia Raya, hati-hati ya guys, karena sekarang pemutaran lagu Indonesia Raya itu juga wajib bayar royalti. LMKN menyebutkan lagu Indonesia Raya yang wajib bayar royalti jika digunakan dalam orkestra ataupun pertunjukan berbayar lainnya. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lagu kemisah, dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang cipta lagu, yang mana pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan atas penggunaan karyanya. Nah, meskipun demikian, pemerintah juga memperbolehkan kok penggunaan lagu Indonesia Raya untuk kepentingan nasional tanpa perlu izin. Menurut kalian hal ini gimana nih? Ini ada aturan baru lagi nih. LMKN mainkan lagu Indonesia Raya wajib bayar royalti. Waduh, gimana nih? Terus nanti pas kita 17-an kita nyanyi lagu apa, Pak? Agak aneh ya. Semuanya di royaltiin. Ini kan padahal lagu kebangsaan. Kalau kita nyanyiin otomatis kita tuh jadi semangat ya, semangat kemerdekaan. Terus kalau kita harus bayar royalti nih, semua yang nyanyiin bayar royalti, ya bisa-bisa kita nggak nyanyi lagu Indonesia Raya nih. Terus kita nyanyi lagu apa ya? Coba tulis di kolom komentar nih, kita nyanyi lagu apa nih?
Komisioner LMKN menyatakan bahwasanya memainkan ataupun menyanyikan lagu wajib nasional ataupun Indonesia Raya sekarang wajib membayar royalti. Yang mana sebelumnya viral Mi Gacoan terkena denda ya ataupun direkturnya menjadi tersangka harus mewajibkan membayar royalti sekian M ya, lumayan cukup besar gara-gara memutar lagu-lagu yang ada di Indonesia. Sekarang juga mendengarkan suara burung ataupun MP3 burung itu juga terkena royalti juga. Waduh, jadi sekarang kita harus mendengarkan apa ya? Murotal kayaknya terkena royalti, kayaknya denger suara kentut aja deh ya kan. Coba menurut teman-teman tulis di kolom komen gimana pendapatnya. Hey guys, udah nggak usah pada berantem lagi. LMKN udah meralat lagu Indonesia Raya ternyata sudah public domain, tak perlu bayar royalti. Kalau dari isi caption fakta.indo, Pak Yesi Kurniawan selaku komisioner LMKN meralat pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa lagu ciptaan W.R. Supratman itu ternyata telah berstatus public domain dan tidak lagi dilindungi hak cipta, guys. Ia menambahkan bahwa perlindungan hak cipta atas lagu berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah wafat. Karena W.R. Supratman ini telah meninggal pada 1998, hak ekonomi atas lagu Indonesia Raya sudah tidak lagi berlaku. Nah, jadi kalau teman-teman mau memutarkan lagu Indonesia Raya, it's okay guys, udah nggak usah khawatir. Ini dari Pak Yesi sendiri tuh bilang udah nggak dikomersialkan lagi, jadi nggak kena hak cipta segala macam, sudah kena royalti dah. Lagu Indonesia Raya kena royalti atau tidak? Nah, itu kan jadi polemik tuh ya kan. Tapi tadi udah saya lihat beritanya, ternyata sekarang udah final bahwasanya lagu Indonesia Raya itu tidak kena royalti karena saat masa berlakunya itu mulai dari W.R. Supratman meninggal itu, maka hak royaltinya sudah selesai dan juga ahli warisnya sudah tidak dapat. Nah, karena saat dia meninggal itu sudah menjadi domain publik, begitu beritanya ya. Jadi sudah menjadi domain publik, dan untuk sebagai tanggung jawab moralnya, setiap kafe-kafe ataupun ruang publik mana yang menggunakan lagu Indonesia Raya, maka sebagai tanggung jawab moralnya harus mencantumkan nama pencipta lagunya atau W.R. Supratman saat menyetel lagu Indonesia Raya. Dulu lo cuma takut salah ngomong, sekarang salah muter lagu aja bisa ditegur. Salah-salah, nanti kucing lo yang ngiong aja dibilang rekaman fonogram yang royaltinya harus dibayar. Sekarang lo punya kafe kecil, lo putar lagu buat ambience, tiba-tiba disuruh daftar, bayar, terus dilacak. Sekali lo bayar royalti, lo masuk sistem, nama lo, usahanya, kursinya, bahkan jenis musik yang lo putar, semua bisa dicatat. Ini bukan teori konspirasi, ini logika regulasi. Karena begitu negara masuk lewat jalur royalti, lo nggak cuma jadi pemutar lagu, lo jadi data. Mau buka kedai kopi 3x4 harus ngurus hak cipta. Mau muter suara hujan harus bayar. Yang kecil dipajakin, yang besar diam-diam aja nonton dari penthouse. Mereka bilang demi keadilan kreator. Tapi makin lama ini terasa kayak cara halus buat narik pungutan dari yang nggak punya suara. Kreatornya bingung, usahanya buntung, sistemnya untung. Katanya demi keadilan, tapi yang lo tarik cuma dari yang nggak bisa nolak. Lucunya, kreator lo jadikan tameng, tapi yang lo lindungi cuma rekening pemasukan. Kalau suara burung aja bisa ditarik royalti, berarti suara rakyat kapan dibayar? Gue penasaran sih, suara netizen di komen ini masih gratis atau udah ditagi juga? Coba komen dong, sebelum nantinya komentar juga dibuat berbayar. Kalian udah pada tahu ini belum? Akhir-akhir ini kan viral kafe-kafe atau ruang publik kena royalti gara-gara nyetel lagu. Nah, akhirnya kafe-kafe atau ruang publik ini mengganti lagu yang mereka setel dengan kayak suara alam aja atau suara burung gitu ya kan, kayak biar aman gitu loh, kagak ribet masalah royalti ya kan. Ternyata itu bukan solusi guys. Menurut ketua LMKN, bahkan suara burung pun ya harus bayar royalti juga. LMKN apaan kak? Apakah LMKN tuh lamo kondo? Kagak. Ya pokoknya orang-orang yang ngurusin royalti begitu dah. Nah, lu bayangin aja sekarang suara burung aja
kena bayar royalti. Loh, memang udah paling aman pakai suara burung sendiri-sendiri, pakai suara burung masing-masing ya. Kayak misalnya lu di rumah punyanya burung labet, ya udah pakai suara burung itu aja gitu. Burung cucak rowo gitu, burung apa kek, pokoknya suara burung masing-masing aja dah. Aman udah. Jadi kayak misalnya nih lu punya KP ya kan. Terus KP lu tuh ada berapa kursi tuh, lu setel suara burung. Misalnya satu kursi 60.000 per tahun gitu pajaknya. Ya udah kalikan aja berapa kursi di KP lu itu, begitu cara ngitungnya gitu. Nah kalau kayak begini kan negatif ke depannya ya kan, jadinya kan rata-rata KP jadi KP pangku, warung pangku dong Pak, karena orang jadi mengurangi jumlah kursi, mau pangku-pangkuan aja, bahaya Pak kalau kayak begitu cara ngitungnya Pak. Lagi kata gue lebih baik ya yang dipasang pajak atau royalti jangan suara alam atau suara burung Pak, suara Bapak aja Pak, aman negeri ini Pak, karena kita orang nggak mau denger gitu, nggak mau muter suara Bapak gitu, jadi aman Pak, gak bakalan ada yang bayar-bayar pajak atau royalti ketimbang nyetel suara doang. Ya udahlah kalau memang begitu keputusannya, ya udah lu pada bayar sekarang sama gua ya, karena lu pada kalau nggak bisa tidur setel suara hujan rintik-rintik itu sebenarnya gua yang bikin, gua yang rekam ya. Itu suara kencing gua di toilet krecek-krecek itu. Jadi lu pada sekarang bayar royalti sama gua. Nggak mau tahu gua terus ada suara angin berhembus tuh, gua kentut tuh, gua rekam tuh. Lu pada bayar nggak sekarang sama gua kagak?